Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, karena dengan puji-pujian kita meninggikan nama Tuhan. Sebagaimana kita ada pada hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Amin. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari semuanya katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang berlimpah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sambil kita angkat tangan kita, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. 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 Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Hanya terima kasih Tuhan. Kami beri padamu pagi hari ini ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kesempatan Tuhan pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau lawati setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus hanya ada hati yang rindu untuk memuji, memuliakan nama
namamu Tuhan, menyembah namamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jamaah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian, mengagungkan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin, haleluya, akan bersorak-sorai. Mari semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, sekali lagi, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, masuk ke pelataran Tuhan dengan pujian. Haleluya. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak. Haleluya, semuanya bersyukurlah, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang, langit bergoncang, dan langit pun bergoncang. Oh haleluya, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu tidak henti bagi hidupku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun bergoyang dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, langit bergoncang, haleluya, puji Tuhan,
tetap setia. Kami tetap setia Tuhan, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian cinta. Haleluya. Ku memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka. Haleluya. Karena Tuhan, Dengan hati bersyukur. bersyukur. Puji Tuhan. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup, kasih setianya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Lagi, ku memuji nama Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan Terima kasih Tuhan. dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup, Haleluya. kasih setianya tiada berkesudahan, anugerah-Nya melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Sebab kemurahan-Nya lebih dari hidup, Kasih setia-Mu Tuhan. kasih Haleluya. setianya Kasih setia yang tidak berkesudahan dalam hidup ini. Amin. setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Haleluya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji terus pada Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan bagi Dia, karena Dia Allah yang besar dalam hidup ini. Kita memuji Dia karena Dia patut dipuji dalam hidup ini. Kita mau sembah Dia karena Dialah yang patut disembah dalam hidup ini. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah kepada Engkau Allah yang besar. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Oh haleluya. ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhan kami hilang Tuhan. segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia dengan pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami tunduk kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh Kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Segala keangkuhanku hilang. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku
Kami terus mau menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang patut ditinggikan dalam hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Pujian pengagungan bagi Tuhan sudah kita naikkan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, itu naik ke hadirat Tuhan yang maha tinggi. Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kita. Haleluya. Kini kita mau dengar lagi suara Tuhan, dengar lagi kebenarannya, dengar lagi firman-Nya. Untuk itu kita persiapkan diri kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman itu tidak pernah berubah. tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima firman itu. Hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita siap kebenaran firman itu. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud Haleluya. menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Curahkan urapan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sambil kita angkat tangan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Itulah yang menolong hidup kami. Hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dengar firman itu. Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, firman yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kalau kesempatan hari ini lagi kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang layak untuk terima semua penghormatan, pengagungan dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Dan kami percaya puji-pujian kami naik di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan, kami siap untuk kami dibentuk lagi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk kami terima lagi kebenaran firman-Mu. Firman yang menjadi penuntun langkah hidup kami. Firman menjadi terang Tuhan bagi langkah kami. Untuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk dibentuk lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami siap untuk kami dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi kita, bahkan menikmati hari-hari semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat gembala, wakil-wakil gembala yang mempercayakan saya melayani kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema pohon ara yang tidak berbuah, terambil di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini perumpamaan ini adalah berbicara tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Untuk mengerti maksud
Yesus mengutarakan perumpamaan tentang pohon yang tidak berbuah, maka adalah sebuah kesinambungan dalam satu cerita, dalam satu peristiwa, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita mengerti maksud dari Yesus mengutarakan perumpamaan ini. Kita akan lihat dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai yang kelima. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengutarakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, rupanya dalam satu peristiwa ada sekelompok orang yang datang kepada Yesus dan mengutarakan, menceritakan tentang peristiwa yang sedang terjadi yang begitu, katakanlah, viral pada waktu itu. Diketahui banyak orang bahwa peristiwa itu menimbulkan sebuah pemikiran, menimbulkan sebuah opini, pemahaman tentang apa yang sedang dialami, tentang perbuatan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang sehingga mereka, dalam hal ini orang-orang Galilea, dalam hal ini menghadapi penghukuman dengan cara, penghukuman kematian dengan cara darahnya dicampur dengan darah binatang, sehingga menimbulkan opini, menimbulkan pemahaman, menimbulkan dugaan, menimbulkan sebuah opini yang begitu luas di tengah-tengah masyarakat Galilea bahwa orang-orang tersebut adalah orang berdosa. Tetapi orang ini juga datang, sekelompok orang ini datang sedang juga memberikan sebuah pemikiran tentang diri mereka sendiri, bahwa kami tidaklah seperti demikian. Terjadi pembenaran diri sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan seperti yang sedang viral di Galilea. Tetapi Yesus dalam hal ini mendobrak cara berpikir mereka dengan perkataan yang cukup keras. Sangkamu orang-orang yang mati tragis, orang-orang yang mati dengan cara demikian, kehidupannya adalah sangat berdosa dibandingkan orang-orang Galilea yang tampak secara fisikly, secara umum mereka tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi hanya Tuhan yang dapat melihat hati dan perbuatan. Seolah-olah kehidupan mereka jauh lebih baik. Kemudian Yesus juga menceritakan tentang sebuah yang viral di Yerusalem. Ada 18 orang yang mati tertimpa menara di dekat bait suci, dekat bait suci, di kolam Siloam, tertimpa menara. Dan ini juga cerita yang viral, yang diketahui banyak orang, sehingga menimbulkan bahwa mereka mati dengan cara berdosa. Tetapi Yesus menegur kembali, ingin membongkar pemikiran mereka, membongkar pemikiran sekelompok maupun pendengar yang pada waktu itu mendengar Yesus sedang mengutarakan perumpamaan ini, juga pendapat ini. Maka Yesus sedang mengatakan, sekalipun 18 orang itu mati dengan cara tragis, dengan cara yang begitu tragis, jangan membangun pemikiran bahwa mereka seolah-olah berdosa yang luar biasa. Kalaupun orang-orang Yerusalem tidak diketahui oleh satu dengan yang lain, mereka berbuat sesuatu, katakanlah melanggar aturan-aturan Allah, tidak diketahui, tetapi Allah tahu. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau tidak bertobat, maka sama saja kalian dengan
orang-orang yang mengalami tragis itu. Dengan kata lain, Yesus sedang meletakkan, Yesus sedang merombak, Yesus sedang merobohkan pemikiran tentang berdosa dan penderitaan, cara mati dan lain sebagainya dengan meletakkan pertobatan yang benar. Sekalipun mereka mati dengan cara demikian, jika kehidupan kamu tidak bertobat, maka kamu pun akan mendapatkan penghukuman yang sama. Kalau kita kembali lagi dalam perumpamaan ini juga memiliki, Yesus memberikan muatan pesan yang sama tentang cara berpikir tentang orang-orang Israel. Orang-orang Israel. Perumpamaan tentang pohon ara ini, Yesus mengatakan perumpamaan ini di ayat 6. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu tetapi ia tidak menemukannya. Dalam perumpamaan ini ada 3, katakanlah pihak. Pertama, pohon ara. Kedua, pemilik kebun anggur dan pohon ara tersebut. Yang ketiga, pertama pohon ara. Kedua, pemilik kebun anggur dan pohon ara. Yang ketiga, pengurus kebun anggur dan pohon ara. Pohon ara dapat ditemui banyak tumbuhan pohon ini di daerah Palestina maupun Yerusalem. Bahkan baik pohon ara dan pohon anggur bisa berdampingan untuk dalam satu perkebunan yang sama hidup. Pohon ara dan pohon anggur ini, pohon ara yang diutarakan dalam perumpamaan Yesus ini adalah menggambarkan kehidupan bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Yoel pasal 1 ayat yang ke-7. Yoel pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kitab Yoel pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arahku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carang menjadi putih. Ayat 12, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ini adalah gambaran bangsa Israel yang putus asa di tengah keadaan yang mereka harus alami. Pohon ara dan pohon anggur menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang sedang menghadapi keputusasaan. Nah, tetapi perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon ara ini memiliki kekhususan. Karena dia tidak pohon ara yang banyak, tetapi dalam satu kebun anggur, ada satu pohon ara yang ditanam khusus di perkebunan tersebut. Mari kita lihat di dalam hal tersebut bahwa dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas 13 ayat yang ke-6, ada satu pohon ara ditanam di perkebunan kebun anggur. Pohon ara ini merujuk kepada bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena pohon ara ini mendapatkan fasilitas. Satu pohon ara mendapatkan fasilitas dari perkebunan kebun anggur. Fasilitas apa? Dari penjagaan, dari perawatan, dari pengurus. Semua dia dapatkan. Tetapi pemilik kebun anggur tidak menemukannya. Pohon ara ini merujuk kepada kehidupan bangsa Israel. Sebagai satu bangsa pilihan, pohon ara ini pun dipilih dari pohon ara yang lain, ditanam secara khusus di perkebunan kebun anggur. Melambangkan satu bangsa yang dipilih Tuhan, menggambarkan satu bangsa yang dipilih Tuhan yang memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Bangsa ini dipilih dengan keistimewaan boleh melayani Tuhan, boleh mendekat kepada Allah. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel memiliki keistimewaan untuk melayani Allah, mendekat kepada Allah. Memang tidak bertemu muka dengan muka, tetapi mereka melihat keberadaan dan kehadiran Allah lewat tiang awan dan tiang api. Lewat awan badai, Allah bersuara. Mereka
menikmati, mengalami, mendekat dengan Allah. Nah, pohon ara ini juga merujuk tentang umat ketebusan Tuhan yang memiliki keistimewaan. Siapakah itu? Kita sekalian. Kita dipilih Allah menjadi umat tebusannya. Kita memiliki, kita mengalami, kita menikmati keistimewaan dari pilihan Tuhan terhadap kita. Kita ditebus. Kita dipilih Allah menjadi umat ketebusannya. Bahkan menikmati fasilitas. Sebagaimana pohon ara yang menikmati fasilitas di perkebunan anggur. Apa fasilitasnya? Dia mendapatkan perawatan. Dia ada pengurus, ada penjaga. Dia mendapatkan pupuk. Dia mendapatkan tanah yang subur. Fasilitas-fasilitas itu ada bagi pohon ara. Demikian juga kita sekalian, gereja Tuhan. Bukankah kita umat pilihan Tuhan? Kita menikmati, kita mengalami keistimewaan. Kita dipilih, dipanggil, ditebus oleh darah Tuhan Yesus menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah. Kita mengalami keistimewaan anugerah Allah itu kita alami. Kita juga mengalami di zaman sekarang itu, katakanlah zaman gereja, kita mengalami fasilitas gerejawi. Berupa ada hamba-hamba Tuhan, ada wadah-wadah pelayanan yang mengutarakan, yang menyiarkan kabar baik Injil keselamatan bagi kita. Tetapi, mari kita renungkan. Ketika pemilik itu datang ke perkebunan anggur, dalam masa 3 tahun itu, pohon ara yang mendapatkan fasilitas itu, bangsa Yahudi yang mengalami fasilitas itu tidak ditemukan buahnya. Kemudian, dalam masa 3 tahun itu, pemilik merindukan namanya buah untuk ditemui ada dalam buah pohon ara. Siapa pemilik itu? Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 5. Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat yang kedua, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu didantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ayat yang ketujuh, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ialah tanam-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Pemilik kebun anggur ini adalah Allah sendiri. Pohon ara ini adalah kebun anggur itu. Pohon ara itu adalah gambaran bangsa Israel. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Adalah hal kewajaran jika pemilik perkebunan datang setelah dia merawat, setelah dia memberikan perhatian penuh terhadap tanaman-tanaman, terlebih khusus kepada pohon ara. Tetapi dalam masa 3 tahun itu, semestinya pohon ara adalah pohon yang dapat berbuah dalam iklim, katakanlah tidak mendukung sekalipun pohon ara dapat berbuah. Bahkan di tengah-tengah dia hidup dengan tanah yang sedikit pun pohon ara dapat tumbuh dengan subur, dapat menghasilkan buah. Tetapi menjadi kemirisan hati Allah, kekecewaan pemilik kebun anggur dan pohon ara ini adalah pohon ara ini selama masa 3 tahun musim untuk berbuah itu dinantinya buah, tetapi tidak ditemukan buah. Ada kekecewaan, ada kemirisan. Dalam pemilik kebun anggur, dinantikan pohon ara. Dia tempatkan pohon ara dengan menikmati fasilitas-fasilitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita setiap hari menikmati fasilitas-fasilitas yang daripada Allah? Apa itu? Kita minta menikmati napas kehidupan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita menikmati ketika di pekerjaan, Tuhan tolong tetap ada pekerjaan. Kita tetap diberikan kecukupan bagi kita. Bukankah itu adalah fasilitas berkat yang diberikan Allah kepada kita? Tetapi dalam hal ini, perumpamaan ini, ada pohon ara yang mengalami fasilitas-fasilitas. Tetapi semestinya dia berbuah, tetapi tidak ditemukan buah. Itu sebabnya pemilik kecewa.
memiliki miris, pemilik mengalami kepedihan ketika yang dinantikan pohon ara dalam masa 3 tahun, di setiap kali dia datang dalam masa 3 tahun, tidak ditemukan buah. Semestinya ada buah yang ada padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang mengalami fasilitas Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Perumpamaan ini hampir sama dengan kepada sekelompok orang dan pendengar pada waktu itu, di mana Yesus merombak cara berpikir bahwa bertobat bukan semesti dengan harus berdosa besar. Berpikir melenceng saja daripada Allah itu sudah berdosa. Melenceng dari jalan Allah saja sudah berdosa. Kerap kali dalam pemikiran orang kalau berdosa itu harus melakukan seperti yang besar. Tetapi pemikiran yang melenceng dalam hati dan pikiran kita membuat pembenaran diri sendiri itu sudahlah harus diluruskan. Itu sebabnya Yesus katakan bertobatlah. Demikian juga cara berpikir ini dirombak kembali. Bahwa kekristenan tidak cukup dengan hanya seperti pohon ara. Dia tumbuh dengan pengertian hidup untuk diri sendiri. Secara identitas dia Kristen. Secara identitas dia mengalami keistimewaan ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dia menjadi anak Tuhan. Secara fasilitas dia mengalami namanya berkat-berkat Tuhan. Tetapi pemilik menuntut buah. Kekristenan tidak cukup hanya percaya saja. Kekristenan tidak cukup hanya diri kita sendiri yang kita hidupi. Kekristenan harus berbuah. Berbuah seperti apa yang Tuhan mau? Yesus katakan, bertobatlah. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 8. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Yesus menegur cara berpikir dan merombak cara berpikir sekelompok orang yang datang bersama pendengar seolah-olah dosa yang besar dengan peristiwa seperti ini yang tidak diampuni. Dosa-dosa yang tidak kelihatan itu ditoleransi. Yesus merombak cara berpikir. Sangkamu orang-orang Galilea yang mengalami nasib tragis. Orang 18 orang yang mengalami nasib tragis. Jika tidak bertobat dari cara hidup yang lama, maka kamu pun akan tidak bisa lari dari namanya penghukuman. Demikian juga cara berpikir ini juga dirombak Tuhan. Bahwa kekristenan tidak cukup hanya identitas. Kalau kita sudah mengalami fasilitas-fasilitas kemurahan hati Allah, anugerah Allah, berkat-berkat Allah, wajiblah umat ketebusannya harus berbuah. Tidak cukup secara fisik dia hadir di gereja, tampilan bagus seperti pohon yang rindang. Tidak cukup, tetapi harus ada buah dalam kehidupannya. Bukan saja secara personal. Bukankah kita gereja? Gereja itu adalah diri sendiri. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Gereja itu juga lembaga. Baik yang namanya secara personal diri sendiri adalah gereja Tuhan. Baik kelompok kumpulan orang percaya disebut gereja Tuhan. Baik kelembagaan, semuanya harus berbuah. Karena pohon ara sebagai penggambaran perumpamaan yang dipilih Tuhan adalah naturnya adalah berbuah. Bukan pohon yang hanya berbunga, tetapi natur alamiah pohon ara itu adalah berbuah. Demikian juga kekristenan sepatutnya tidak identitas. Bukan cukup percaya saja, tetapi harus menghasilkan buah. Kekristenan bukan sekedar bertumbuh, tetapi harus berbuah. Buah yang bagaimana yang harus kita hasilkan? Buah pertobatan. Selanjutnya, buah yang bagaimana? Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2. Atau Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, saya ingat ayat ini, Filipi pasal 1. Ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus dalam keadaan fisik yang mengalami penurunan. Dalam pelayanan selalu kerap kali mengalami namanya goncangan, tekanan, lemparan batu, tekanan teror dan lain sebagainya. Secara fisik mengalami penurunan. Tetapi Alkitab mencatat, Alkitab menegaskan. Paulus berkata, kalaupun tubuhku ini mengalami hambatan, bukan berarti ini menjadi sebuah alasan aku tidak berbuah.
Karena dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Meskipun harus menghadapi batasan. Dengan kata lain Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perubahan-perubahan zaman ini. Keterbatasan. Persoalan, pergumulan. Keadaan-keadaan yang silih berganti, terlebih kita pandemi, bukan menjadi alasan untuk kita tidak berbuah secara personal, bukan menjadi alasan secara kelompok bersama di dalam wadah pelayanan untuk tidak berbuah, bukan berarti hamba-hamba Tuhan tidak berbuah, bukan berarti secara kelembagaan, katakanlah jemaat, gereja GPDI, Ketapang, Keramat, dan Neoso secara kelembagaan tidak berbuah. Semua harus berbuah meskipun menghadapi pandemi. Meskipun kita sedang menghadapi perubahan-perubahan, kita harus berbuah. Keadaan-keadaan tidak menjadi sebuah alasan untuk berbuah. Ini yang dialami Paulus. Keadaan secara fisik sangat membatasi. Tetapi walaupun terbatas bukan berarti Paulus tidak berbuah. Dia berbuah. Panggilan pohon ara, panggilan umat pilihan Tuhan yang sudah mengalami fasilitas-fasilitas anugerah Allah adalah berbuah. Jangan pernah berpikir, cukup bertumbuh saja. Cukup diri sendiri saja yang mengalami kasih Tuhan. Kita harus berbuah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sudahkah secara kelembagaan kita berbuah? Paulus memuji jemaat di Filipi. Secara kelembagaan jemaat Filipi, baik jemaat-jemaat di Filipi secara kelembagaan, mereka suka membantu. Mereka ikut berpartisipasi dalam hal penata layanan agar kemajuan pelayanan berlangsung. Saya bersyukur, berterima kasih di tempat ini. Tuhan berikan hikmat bagi gembala dan wakil gembala. Di tengah pandemi Tuhan berikan hikmat untuk melayani umat Tuhan. Pelayanan tetap berlangsung. Tetapi rindukah kita seperti jemaat di Filipi? Mari turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Turut serta berbuah dalam pekerjaan Tuhan. Jika engkau berkata, aku bisanya apa? Mari kita contoh jemaat di Makedonia, di Asia Kecil. Mereka secara kemampuan geografis tidak mendukung. Sering terjadi gempa bumi. Secara kemampuan finansial tidak mendukung. Tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah alasan tidak berbuah. Dalam kekurangan yang mereka memberi dari apa yang mereka punya. Dengan kata lain, memberi adalah buah dari pelayanan. Bukan saja memberikan diri, tapi mari turut serta untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Contohlah secara kelembagaan jemaat di Filipi. Mereka suka membantu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kembali, ternyata pohon ara itu tidak demikian. Dia tidak berbuah. Tetapi kita harus berbuah. Lantas, ketika ditemui dalam masa 3 tahun itu, bukan berarti Allah tidak panjang sabar. Allah punya waktu dispensasi kemurahan untuk pohon ara ini berbuah. Karena dia mengalami banyak sekali fasilitas. Ternyata pohon ara ini membelanjakan waktunya lewat begitu saja. Hanya untuk tampil pohon rindang, anggun, dan lain sebagainya. Tetapi tidak menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, untuk kita renungkan. Berapa banyak waktu yang kita belanjakan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Sementara kita sudah mengalami fasilitas-fasilitas kemurahan Allah. Bukankah sepatutnya kita berbuah? Tetapi pemilik kebun anggur ini menjumpai pohon ara di tengah kebun anggurnya yang hanya 1 pohon. Tidak berbuah. Dia berkata kepada pengurus, untuk apa dia hidup dengan percuma? Tebanglah dia. Tetapi mari kita lihat dari pengurus ini berkata. Pengurus berkata, berikan waktu 1 tahun lagi. Untuk aku mengelola dengan baik, Tuanku. Supaya ku cangkul. Supaya ku pupuk. Kalau ada penghambat untuk berbuah, supaya ku ambil itu. Baik gulma, baik batu, apapun penghambat, aku ambil itu. Siapakah pengurus itu? Yang menjadi pengantara antara Tuhan dan pohon ara yang harus ditebang. Sehingga luluh hati pengurus pemilik kebun anggur ini. Dia adalah pengantara kita, Yesus Kristus. Bukankah dia pengantara yang tadinya hubungan kita rusak, tetapi dia menjembatani pulihnya hubungan kita kembali dengan Allah dengan memberikan nyawanya.
Siapakah pengantara itu? Yesus naik ke sorga. Dia yang menjawab doa-doa kita. Dia yang menjadi pengantara doa-doa kita terhadap Bapa di sorga. Sehingga kita menikmati anugerah. Pengantara itu berkata, berikan aku waktu. Kesempatan masih diberikan Bapak Ibu. Bagi kita. Katakanlah secara lebih spesifik saya katakan. 2 bulan ini kota kita ini mengalami kecamuk luar biasa pandemi. Bukankah ini waktu dispensasi yang Tuhan berikan bagi kita? Ada rekan-rekan kita yang waktunya habis. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dispensasi waktu itu diberikan kepada kita. Maukah kita membelanjakan dengan percuma, membuang dengan yang lain waktu itu? Belanjakanlah waktu itu dengan menghasilkan buah. Belanjakan, berikanlah waktu itu dengan memberikan buah. Waktu yang masih diberikan kepada Tuhan. Kepada kita sekalian, biarlah kita menghasilkan buah. Teladanilah jemaat Filipi yang suka terhadap menghasilkan buah pelayanan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kita baca dalam satu ayat yang terakhir di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kerinduan hati Allah. Yesus pengantara itu memberikan waktu bagi kita sekalian untuk kita berbuah. Karena kerinduannya adalah kita bersama-sama dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah dalam Roma pasal 11 dan 22, ayat 22 dikatakan, kemurahan Allah dan kekerasannya juga berjalan bersama-sama. Artinya, Tuhan memang panjang sabar. Tetapi ada masanya untuk menilai kapan waktu bagi kita untuk berbuah. Dan kapan waktu untuk ditebang. Itu adalah kemutlakan Allah. Tetapi pengantara itu datang kepada kita. Yesus. Pengantara kita kepada Bapa. Supaya diberikan kesempatan bagi kita. Selagi kesempatan ada, mari kita berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Bukankah kesempatan sedang diberikan bagi kita? Panggilan pohon ara adalah berbuah. Panggilan kita juga adalah berbuah. Jangan belanjakan waktu hanya untuk diri sendiri. Tetapi belanjakanlah waktu yang tersisa ini untuk berbuah. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan pada kita saat ini. Biarlah kita menjadi pohon ara yang berbuah. Kita yang sudah mengalami kasih Allah, mengalami kemurahan Allah. Biar kesempatan ini kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Allah dengan memberikan buah kepada Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua
terima kasih begitu banyak kesempatan-kesempatan yang kami terima. Kami hidup dalam kemurahan-Mu. Siapakah kami yang Kau pilih menjadi umat ketebusan-Mu? Kami mengalami keistimewaan seperti pohon ara di tengah-tengah perkebunan anggur, menikmati fasilitas perkebunan anggur itu. Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami, Engkau dukung kami, Kau jauhkan kami dari rubah-rubah, dari orang-orang yang hendak menghalangi kami, yang hendak mengusik kami. Engkau jagai kami sedemikian baiknya. Kami rindu menjadi pohon ara yang berbuah. Engkau jumpai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak berkat-berkat kami alami dalam pekerjaan, dalam usaha. Dalam hal ini pun Kau masih menolong, mengadakan, memelihara, mencukupkan keperluan kebutuhan kami. Tuhan, adakan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu menjadi pohon ara yang berbuah. Kami menjadi umat pilihan Allah yang berbuah. Kami rindu menjadi wadah pelayanan yang berbuah. Kami rindu gereja kami juga berbuah, Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah yang manis, yang harum, yang dikecap oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami bisa berbuah ya Tuhan. Hidup kami melekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami rindu menghasilkan buah, Tuhan. Selidiklah pikiran dan hati kami. Ampunilah kami, Tuhan, jika kami hidup masih untuk diri sendiri. Hari ini Engkau bersuara bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan baik. Kau bersuara bagi kami lewat firman-Mu. Haleluya, semua yang ku dapat. Kami mau berikan apa yang dapat kami berikan untuk buah yang dikecap harum oleh Bapa di surga. Dari semua ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu di masa kemurahan yang masih Tuhan berikan, di masa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu mau menyenangkan hati-Mu, meski kami harus dibentuk, dicangkul tanah hati kami, diambil hal-hal yang menghambat untuk kami berbuah lewat proses kami bersyukur. Kami siap untuk diuji. Haleluya. Kami seperti bejana yang ingin terus dibuat Allah menjadi bejana yang indah. Haleluya, haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu, amin. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
yang berbuah Tuhan. Haleluya. hingga Haleluya, haleluya. agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan buat banyak hal yang sudah kami terima daripadamu. Kami mengalami berkat kemurahan Allah, anugerah Allah yang heran. Kami bersyukur kesempatan masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi gereja Tuhan, ditemui oleh Engkau, menjadi gereja yang berbuah. Tuhan, tolong kami sekalian umat-umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah keadaan perubahan silih berganti, bahkan keadaan-keadaan yang sekarang ini Tuhan, banyak hal-hal di luar prediksi kami bisa datang, kabar-kabar yang menakutkan silih berganti boleh datang, tetapi Engkau memberitakan firman bagi kami bahwa kami harus berbuah meskipun keadaan-keadaan bisa berubah, keadaan tidak mendukung ataupun kesulitan sedang ada menerpa kami. Mampukan kami ya Roh Kudus menjadi umat Tuhan yang berbuah di hadapan Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah pertobatan, kami menghasilkan buah-buah pekerjaan baik, kami menghasilkan buah-buah dalam pelayanan. Biar kami menjadi gereja yang berbuah di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, umat-umat-Mu dimanapun berada, Engkau memberkati senantiasa. Dimanapun mereka ada, di tengah-tengah keluarga mereka menjadi pribadi yang berbuah, di tengah-tengah pekerjaan usaha yang Tuhan tempatkan dimanapun mereka berada, mereka menjadi pribadi yang berbuah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami hari ini dirubahkan Tuhan dengan pengertian yang baik akan firman-Mu, bahwa kami tidak sekedar saja mengiring Tuhan, tidak sekedar saja cukup dengan percaya, tetapi kami menjadi gereja yang berbuah, karena itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkatilah umat-umat-Mu dengan kesehatan yang baik-baik, jauhkan dari sakit penyakit terpapar virus, berkati usaha pekerjaan pendidikan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan orang tua yang banyak umur, beri kekuatan baru dari anak-anak sampai orang yang banyak umur Tuhan. Engkau memberkati, mengingatkan umat-umat-Mu agar mereka menjadi pribadi yang berbuah di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang waktu ke depan, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, biarlah pemeliharaan Allah terus ada, penjagaan Allah terus ada, dan ingatkan kami terus untuk menjadi pribadi yang berbuah di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah dan bawalah berkat dan anugerah yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran penghiburan yang datang daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita, memimpin kita, melindungi kita, memberkati kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan, masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia yang dirindukan semua orang percaya. Kita terima berkat dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.
Tuhan.